saja. Janda miskin tadi merupakan pembelajaran yang sangat luar biasa. Dia mendahulukan utusan Sang Pencipta. Ada kisah pada zaman kuno, ratusan tahun yang lalu, tentang janda miskin dan seorang nabi. Peristiwa itu terjadi pada musim paceklik, musim kemarau panjang, dan susah ketersediaan makam. Nah, seorang janda miskin ini punya anak laki-laki satu-satunya. Pada saat ketemu dengan Nabi, sang Nabi berkata kepada janda miskin yang sedang mencari kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangganya. Nah, pada saat itu dia minta minum. Lalu dengan mudahnya sang janda ini memberi minum kepada seorang nabi. Dan dia juga sebetulnya belum tahu bahwa itu adalah nabi. Diberinya dengan sukarela air minum yang ada di bawah, yang dibawa pada tempayan atau pada botol minumnya untuk yang dibawa bersama-sama untuk mencari kayu itu. Tapi setelah diberi minum, sang nabi ingin ikut ke rumah janda miskin itu. Sesampai di rumah, apa yang terjadi? Dia berdialog, dia minta makan, dibuatkan roti. Lalu sang janda miskin ini memberi jawaban yang real juga. Kami hanya mempunyai satu tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli yang akan habis untuk sekali pembuatan roti, lalu dimakan, dan esok harinya tidak ada yang bisa kami makan. Lalu kami juga sudah siap untuk mati. Tetapi sang nabi ini berkata, buatkan roti untuk saya makan dulu. Nah, apa kira-kira pikiran sang janda miskin ini? Tadi sudah dikatakan bahwa tepung yang dibuat roti hanya untuk sekali makan bersama anaknya, dan minyak yang dipakai untuk membuat roti juga hanya sekali untuk membuat rotinya. Setelah itu tidak punya apa-apa. Tapi akhirnya sang janda ini membuat roti dari tepung yang ada di tempayannya dan minyak yang ada di buli-bulinya. Setelah jadi, lalu mungkin dengan bimbang si janda ini, apakah saya berikan kepada nabi atau saya makan bersama anak saya. Akhirnya sang janda berkeyakinan oke, untuk sang nabi. Setelah dimakan oleh sang nabi, ternyata tepung yang ada di tempayan dan minyak yang ada di buli-buli itu masih ada dan mampu digunakan sampai masa paceklik selesai, masa musim kemarau yang panjang selesai, dan
sampai hujan tiba sehingga tanaman-tanaman bisa bertumbuh dengan baik. Nah, melihat kisah cerita antara janda miskin dengan seorang anaknya, dengan seorang nabi yang meminta makan lebih dahulu, ini memberi sebuah pembelajaran bagi kehidupan kita ini. Bahwa di dalam kehidupan ini sebenarnya ada sesuatu yang dapat menggerakkan kehidupan manusia yang kekurangan ini karena ada kelimpahan. Tentu kelimpahan ini dari mana? Kelimpahan itu tadi dari Sang Pencipta. Karena si janda tadi mempercayai bahwa biarlah si nabi ini lebih dahulu makan dan kami siap untuk mati. Tapi kenyataannya tidak. Nah, ini berarti bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita mengeluh. Jangan sampai kita merasa tidak punya apa-apa. Karena ada kehidupan yang mampu memberikan jaminan kepada seseorang jikalau orang itu mempercayai akan kehidupan yang maha kuasa. Siapa sih kehidupan yang maha kuasa itu? Tentunya Sang Pencipta, tentunya Tuhan, tentunya Allah yang maha kuasa itu. Nah, dari sini kita harus mempercayai bahwa diri kita yang fana ini, diri kita yang kadang berkekurangan ini, kalau mempercayai kepada Sang Ilahi, maka semuanya akan dicukupkan. Terutama apa yang menjadi kebutuhan. Kalau si janda miskin itu tadi kebutuhannya adalah makan untuk kebutuhan hidupnya, yaitu dalam bentuk roti. Nah, kita juga sama, kebutuhan hidup kita itu sesungguhnya hanya makan. Sehari boleh 2 kali makan, juga boleh 3 kali makan. Itu yang menjadi kebutuhan utama. Soal kita memerlukan pakaian yang bagus-bagus itu sebenarnya tambahan saja. Apalagi ibu-ibu yang masih muda-muda itu beli sepatu, beli tas, beli baju, warnanya seragam. Kalau sepatunya kuning, bajunya kuning, tasnya kuning. Tentu itu bukan menjadi kebutuhan yang utama. Itu kebutuhan yang ya perlu diada-adakan lah, seperti itu. Nah, kembali pembelajaran dari janda miskin tadi, kita hanya cukup untuk kebutuhan yang paling utama, yaitu kebutuhan pangan. Pakaian pun sebetulnya juga cukuplah, sehari ganti gara-gara berkeringat, sore ganti untuk tidur, diteruskan sampai esok hari, sore hari, itu perlu. Tetapi tidak perlulah yang harus mahal-mahal. Kenapa seperti itu? Karena itu bukan kebutuhan utama. Memang kebutuhan utama manusia itu terus-menerus bertingkat-tingkat. Ya, kalau janda miskin kebutuhannya hanya sampai pada makan dan pakaian yang utama. Kalau tadi di rumahnya, ya itu bagian dari kebutuhan manusia juga yang namanya papan itu. Jadi papan pun juga tidak selalu harus yang mewah, cukuplah yang sederhana. Bisa dipakai bernaung, berteduh, istirahat, tidur, bisa nyenyak kalau tidur. Itu yang paling penting. Jadi semua perlu dilakukan menurut kebutuhan saja. Nah, dengan kebutuhan-kebutuhan itu Sang Pencipta tentu akan melihat kita
bahwa apa yang kita perlukan pasti dicukupkan. Kita melihat ya, di alam semesta seperti saat ini, saya ada di sini, ada binatang-binatang, ada burung, ada tupai, ya. Lalu ya ada binatang-binatang lain yang kecil-kecil. Sesungguhnya dia juga tidak punya pekerjaan, tetapi toh dicukupkan kehidupannya melalui hal-hal yang ada di alam ini. Jadi alam yang kita pijak, bumi yang kita pijak ini senantiasa memberikan sesuatu yang dapat kita butuhkan. Nah, bedanya kalau binatang-binatang tadi tidak pernah dalam kelebihan, tetapi apa yang dibutuhkan, apa yang saat ini cukup untuk kehidupan hari ini. Bedanya kalau manusia kadang-kadang butuh tabungan untuk masa depan anaknya sekolah, untuk masa depan beli kendaraan, ya seperti itulah yang membuat seseorang sebenarnya mengalami keserakahan. Diberi satu sudah cukup, tapi masih pengen satu lagi. Satu lagi yang bagaimana? Kadang-kadang yang lebih bagus lagi. Kalau diberi motor, sudah bisa satu motor yang sederhana. Tapi pada tahun-tahun berikutnya pengen ganti motor yang lebih gede, yang bisa untuk touring agak jauh. Gitu. Kalau kemarin hanya untuk kerja saja, sekarang kepengennya bisa touring. Nah, ini kan sebenarnya sudah bukan menjadi kebutuhan utama. Sekali lagi, kita sesungguhnya hanya memerlukan apa yang kita butuhkan secara maksimal pada saat itu. Misalnya makan 2 kali, jam 10 pagi sama jam 6 sore, atau makan 3 kali, jam 7, jam 12, sama jam 6 sore. Begitu halnya dengan pakaian, mungkin cukup 6 setel. Kendaraan cukup 1, nggak perlu berlebih. Tapi yang ingin berlebih itu hanya karena keinginan saja. Sekali lagi, kita cukup dengan apa yang kita butuhkan saja. Janda miskin tadi merupakan pembelajaran yang sangat luar biasa. Dia mendahulukan utusan Sang Pencipta, maka dia juga diberi kelimpahan hingga masa paceklik tiba. Oke, sampai ketemu pada sesi berikutnya.